Di mana kalau saya lihat dengan ini, jadi gaji dan tunjangan daripada ini ya, anggota DPR yang ada di kabupaten kami itu, Ya. saya rasa dengan penghasilan anak saya beda-beda tipis saja. Ya. Nah, jadi saya tanya, Sambil. lama-lama Pak kita nonton orang itu makin di perutnya makan tidak enak. Kalau tidak dikeluarkan, itu kita sakit perut. Nah, jadi kalau kita hanya nonton, tidak jadi pemain, kita tidak bisa mengeluarkan undang-undang. Nah, jadi tahun gini, jadi sudah ada barangkali mungkin sekitar 2 tahun, itu anak itu sudah memulai ini kegiatan-kegiatan. Jadi seperti tahun lalu dibikin ini perlombaan bola yang ini Yang profesional. ya yang mulai dari ini dari kirim bendera 55 kan? Jadi Pak Haji, intinya jadi orang Minang dan keturunan orang Minang yang ada di daerah kita ini itu sudah mulai melek politik. Nah, kalau di data berapa orang Minang ini dan nanti supaya bisa kita mendukung. Saya rasa itu barangkali. Mungkin Pak Daprit barangkali yang lebih tua, lebih senior, barangkali punya ide lain barangkali. Iya, mungkin saya sebagai ketua ya. Ketua. Jadi langsung menjawab. Apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi itu adalah sangat benar sekali, bahwa sebenarnya orang Minang yang di Pontianak sekarang ini sebenarnya sangat banyak. Mungkin barangkali yang terdeteksi tadi diperkirakan sekitar 30 ribuan itu baru diperkirakan. Nah, sekarang anak-anak kita, orang-orang yang lahir atau yang berdarah Minang, kita sebut saja lah apakah keturunan dari bapaknya atau ibunya, yang penting ada Minangnya, salah satunya. Sebenarnya mereka tuh haus yang sebenarnya akan budaya Minang. Sebenarnya mereka haus, cuman selama ini yang saya lihat itu penyuguhan, penyajian kepada mereka tentang budaya Minang itu tidak ada sama sekali. Nah, inilah yang saya sedang gagas sekarang, dan saya sudah lapor sama OSO dan kepada ketua yayasannya Profesor Khairul Effendi bahwa saya akan membuat seminar budaya Minang se-Kalimantan Barat yang diadakan oleh Gebu Minang bekerjasama dengan Universitas OSO, dan OSO menyetujui. Khairul juga sedang mengecek sekarangnya. Tapi kapan waktunya mungkin barangkali itu. Nah, yang akan didatangkan itu pembicaraannya itu dari orang Minangkabau. Artinya mungkin kami akan meminta nanti kepada LKM-nya supaya dapat mengutus, dan saya juga minta kepada OSO yang mencarinya supaya beliau bisa mengutus orang ke sini, dan beliau sangat respon. Nah, saya sangat berpendapat dengan Pak Haji, Pak Rijal, bahwa sebenarnya menurut saya bukan orang anak awak, bukan anak Pak Rijal sendiri itu yang tidak mau bergabung dengan organisasi Minang. Bukan dia tidak mau yang sebenarnya, cuman karena dia selama ini hilang kontak, hilang informasi bagaimana sih sebenarnya budaya Minang ini sesungguhnya. Dan kebanyakan dari saya dengar daripada anak-anak muda kita, terutama para mahasiswa dan mahasiswi di universitas manapun, itu kan banyak anak orang Minang. Saya pernah mendengar langsung bagaimana sih kami bisa mengetahui budaya Minang itu. Nah, ini yang belum ada. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang lama akan kami laksanakan. Minum teh dulu. Ya, sampai dulu. Jadi Pak Haji, di daerah-daerah Sumatera, Pulau Jawa, saya masih selalu kontak dengan ini kawan-kawan yang orang sekampung Pak Haji ya. Jadi di situ minimal tuh mereka itu masih ada ya dalam perkumpulan tuh, ada randai, ada tambuan. Ya. Tambu preman. Kadang-kadang dasar. Masak tabui. Iya. Kadang-kadang dasar. Ya. Jadi kalau bisa itu memang kesenian itu kita bikin dulu untuk daya tariknya. Ya. Nah, nanti baru kita ini siapa? Kemarin saya ke Pariaman, saya minta sama Pak Wali Kota aja langsung. Kalau cinta dengan Minangkabau Pak Haji, jadi tatkala saya tanya ini, anak saya, sekiranya kau duduk nanti, apa yang kau lakukan untuk papa? Papa mana atau papa dan tanda kutip lah. Kamu, adik, apa yang akan kamu lakukan untuk bapak?
Jadi anakmu ngomong, Pak, saya akan ziarahi itu Danau Maninjau, tempat papa dilahirkan, dan saya akan datang ke sana. Begitulah cinta anak-anak kita dengan Minangkabau. Nah, jadi kini itu bagaimana cara kita itu mengumpulkan anak-anak muda Minang, dan nantinya mungkin akan berpotensi untuk mereka terjun ke politik. Kan gitu ya Pak Ketua. Ketua. Ya. Enggak, di dalam ini kita gayung bersambut kata Pak Jauh saja. Artinya dalam apa yang disampaikan ke Pak Haji itu tidak salah. Ya. Tetapi seorang Pak Haji, seorang orang tua dari anak-anaknya, sekalipun ibunya orang sini, mungkin sama dengan ini, sama. Ya. Ini Sultan Borneo. Jadi itu tidak ada persoalan menurut saya. Bapaknya yang membawa. Ya. Kalau anak saya sudah familiar dengan Pariaman, di mana pusok Pariaman sampai ke Pulau Ansoro, saya bawa anak saya semuanya. Jadi artinya sampai sekarang makan terlibat ya, dari di KSB juga, di PKDP juga terlibat, setelah si Aswin itu, kemudian di IKN juga. Nah, jadi mereka menerima. Artinya kalau kita bahasa Minang di rumah tuh, dia mengerti, cuma mengungkapkan. Padahal amak Jawa Piaman tuh. Iya. Nah. Jadi juga harus bawa lah anaknya ke sana. insya Allah Nah, kalau ke kampung lah cok kan. Cuman persoalannya gini kan. Apa disebut Minang? Apakah hanya karena sekedar pulang kampung? Iya. Lalu Minang lah nyo. Padahal Minang tuh kan kok kaji gua. Iya. Kok ndak rasio kan. Iya. Nah sabi Minang tuh sih. Nan tahu junan nampe saya. Iya. Sabi ada nampe lah. Mendaki menurun. Mengeriang. Data. Itulah kajian. Ya. Kalau kajian pertama mungkin Ustaz bisa benar. Iya. Makanya kalau dicabut sakenek, kok sakenek Ya. kan, saya punya banyak. Iya. Kok Dia betul ya. Iya. Ini bermula dari hadis ke Pak Ustaz. Awwalu ma khalaqal insan min arba'ati asa. Enak ke begitu? Apa artinya terus Indonesia? Kalau tidak salah, mau bermula-mula Tuhan menciptakan insan itu dari 4 unsur. Minarhi wal ma'i wa tini wa nari, dari unsur angin, air, tanah dan api. Di situ asam rasa timbul budaya ada istiadat. Makanya orang tahu orang Minang tuh tahu je nampe. Enggak tahu je nampe itu dong Minang itu. Iya. Mana nampe kayak kan. Di sini tuh baru baik pada mak adek ya. Ya. Adek nampe yang pertama kalau lagi ke rumah gadang. Kan Pak aku rumah gadang kok ndak boleh dijual yong. Ya. Rumah gadang kok ndak boleh dijual kecuali ada kecuali mah. Kau nanti gua kecuali ada empat perkara. Yang pertama kejadian buat omai ke bujur atau rumah. Yang kedua rumah gadang tu ketinggian kan. Ya. Yang ketiga gadih tunggu orang lelaki. Iya. Yang keempat apa lagi? Yang Ini keempat itu. Iya. Nah, jadi kalau nak apa perkara kau ndak dorong ndak usah gugat. Tapi kalau orang Minang tu ada lo wajib teh, kau celoteh kamu apa? Iya, apa? Kalau kopi aku tak habis lo pak. Ya. Aku cakap Minang, oh yuang, kau makan tahu nanti ada lo bet perkara nang kaji saja. Ya. Tu mak, sampai orang menggalih di kaki limo nanti. Yang pertama, orang tak usah main bini orang yuang, kecuali orang suku sama suku. Yang kedua, orang tak usah meninggal sembahyang, kecuali orang lupa. Yang ketiga, nggak usah orang mencilok yung, kecuali orang tak paso. Kampek orang ngecak. Kalau Pak menjadi ustad, nggak usah terima amplop kecuali isinya. Itu nan sebenarnya Minang tak kurang tak di luar, tak impin ada teh. Itu ilmu kalian. Itu sebenarnya orang Minang. Itu nama ilmu, tak boleh cek dia lu, tak boleh limpang di dada. Kok saya jalan ke lalu dia lihat sampai Jadi kita sambil bincang-bincang kita balik ke politik tadi. Ya. Jadi tadi ambo kan kesannya tadi melamahkan ke kawan caleg. Ya. Kini ko episode berikutnya mau memanggil semangat Wah, iya. untuk ke kawan caleg. Jadi ada salah satu suku di Kalimantan Barat, boda. Ndak perlu mau sabun sukunya. Orang tu sangat bersatu memilih sukunya. Ya. Walaupun datang caleg dari suku lain, iyo begitu iyo piti Jambi ya kalau do. Ya. Tapi kalau hari hanya tetap nyo memilih orang sukunya. Ya. Di dalam memilih orang sukunya nyo memilih yang paling punya potensi. Ya.
dan punya kualitas lah. Nggak sembarang dipilih, ya kan? Nggak beli kucang dan karuang, kan? Jadi orang tuh lah merasa dah nikmatnya ada orang ini nan duduk di DPRD pusat, DPRD provinsi. Lah merasa nikmatnya. Di situ orang tuh ndak mau pecah, mau petanggulah bertanya ke orang ke tokoh masyarakatnya. Bah kok bisa bersatu, Pak? Kami itulah merasa, Pak. Nikmatnya ada orang kami nan duduk di dewan, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat. Ya. Nah, pesantren panti asuhan kami gini lah kadang-kadang. Ya. Berkah tadi. Jadi sebenarnya kita tuh kepingin, walaupun kata tadi itu 5% penduduk di Kota Pontianak, Ya. tapi kita kepingin. Salah satunya saudara kita ini kan punya potensi, tokoh pemuda, tokoh agama juga, salah satu ustadz kita, dan kedua pun Pak Henry, ada Ruslan Harip ya, ini kan, ada sampai orang calon di kota nih, perempuan cie, perempuan cie. Nah, jadi Demokrat itu perlu sebenarnya. Kalau kita bersatu, insya Allah. Kalau kita sama-sama menggerakkan, kamu di Tenggara, mungkin Ambo ada keluarga di Tenggara. Kalau kita pergi ke tempat keluarga kita arahkan ke saudara kita Pak Edi Satria, mungkin insya Allah suaranya tetap di situ. Jadi orang Minang sebenarnya tidak banyak, tapi punya orang banyak. Tuh masuk. Masuk. Jadi di mana orang Minang pasti selalu dipakai. Saya buru-buruan tukang azan di masjid. Iya. Pak RT. Kalau Kalau lah Pak RT-nya punya warga. Ya. Kan? Paling tidak 25 kakak. Iya. Itu ciri khas orang Minang. Tidak ada orang Minang. Contoh Ambo Surang. Iya. Ambo umur baru-baru menantu lah jadi RW di TPI itu. Pejabat. RW paling yang temudo dulu. RW paling yang temudo di daerah Sungarengas. Ya, jadi kalau mau potong dan Iya. mau lanjut saja, Iya. maksudnya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu sebenarnya. Jadi yang termana ada usul tuh bertanya, Iya. orang nggak jadi aja. Jadi gubernur, jadi wali kota, ada bertanya siapa, nah itu ditanya orang. Iya, betul. Wampal kalian nasi kepada gue itu peti yang banyak. Nah itu tanya siapa kawan kamu? Kawan awak nih ditanya. Nah betul tuh. Jadi orang Minang tuh perlu kawan kan? Perlu kawan. Kan lupa kawan banyak. Karena Nggak boleh. Tolonglah tuh dia tuh mati setia lah. Yulo kecil. Karena dia kok sebatang. Kan kata udah nasi sungguh. Insya Allah nanti saya kasih nasi bungkus. orang Minang tak Itu adik aku untuk orang milih. Kira-kira. Maka survei tadi membuktikan ya, dong. betul kata Oso tuh. Ah. Tanya, bukan siapa kau, Wiro Sableng ke kau, siapa ke kau, tapi enggak ditanya siapa kawan kau. Nah, jadi sobat yang kami milih kau kawan kan? Iya. Dari kawan. Nah, Dari sana ya. dari sana ada enggak pangkat jabatan itu. Cuman Gimana ada satu pameo di awak kah. Jadi ada di sana jadi bupati. Alun 2022 leh. Turunlah bupati kan, cuma jadi bupati. Teman-teman nuang gitu kan. Adik sampai bantu itu dan sana angku jadi bupati itu baru 2 hari dua. Iya. Cuma sih di bupati. Dak gubernur awak dah. Awak dia minta ikutin aja. Iya. Sudah tuh nyelewek-lewek depan awak dan tadi menyapu. Halo, jadi kabar tuh. Kini Enggak lain. nah, dua lewat tol kacu hitam. Langsung song aja. Jadi bentuk itu akhirnya di sana tuh kemudian menjadi pembenci pertama dari orang-orang yang duduk. Itu di kampung awak. Karena kalau menurut Ambo, orang Minang tuh orang yang paling rasional. Ini tidak emosional, ini rasional. Ini akan mendukung sesuatu yang bermanfaat. Makanya ketika ndaknya merasa tidak ada manfaat, balik ke mendukung aja. Ya kan? Tadi orang Minang tuh penuh kali-kali. Kali-kali ya tinggi itu ya. Tapi begini, mengutip omongan beliau tadi itu. Yang paling penting kini kok pendataan, database. Jadi IT, database semua mau jadi presiden, wali kota sampai pemilu legislatif itu pendataan penting. Kalau ditanya 5% warga Minang yang ada di Kota Pontianak, Mana yang 5%? mana 5%-nya? Ya. Tidak ada pendataan, data sangat penting, menunjang. Berapa kekuatan kita, jadi tidak hanya keberadaan organisasi itu mendata anggota. Saya sepakat itu tuh, saya sepakat. Kemudian, kalau orang Minang ini kan pandai dia menyesuaikan diri. Tidak jadi dewan, berteman dengan dewan.
Tidak jadi bupati berteman dengan bupati. Ya, betul. Jadi kalau lah ibarat air mancur, cipratannya itu kalau kita jadi temannya bupati, kita itu akan kecipratan. Tapi kadang-kadang naibnya yang di bawah air mancur pun tak dapat. Itulah yang dikesalkan sama DLD. Sehari kau bisa cepat-cepat turun. Itu betul-betul dia berdiri di bawah air mancur. Iya, kapan keluar ya? Di bawah panah kau tidak dapat. Nah, jadi kalau kalkulasi politik nih Pak Ji, finansial enggak juga kalau ketokohan. Tapi kalaulah misalnya konteks pemilu legislatif Dapil Pontianak Selatan Tenggara misalnya, itu dari 18 partai sekarang. Setiap partai harus lengkap dalam silon itu 10 orang. Kalau 10 dikalikan dengan 18 partai, berarti 180 orang. 180 orang ini berebut untuk 10 kursi. Nah, kita tidak tahu dapat rezeki dengan siapa. Segala daya, kekuatan, segala macam pun dihalalkan. Nah, kita juga harus hitung-hitung juga. Karena suara pemulung sampai suara gubernur pun, suara orang tak sekolah sampai suara profesor pun sama, satu suara. Satu suara juga. Jadi itu sangat berarti. Kemudian kita coba juga kita menelusuri, kita memilih pemilih. Kalau pemilih ini kan ada yang pemilih emosional, rasional, ada pemilih yang tradisional, yang terakhir ini transaksional. Jadi yang transaksional itu kalau dia gabungkan banyak tuh. Dia cari orang yang kualitas oke, kapabilitas oke. Yang terakhir dia cari isi tas. Isi tasnya warni piro. Ya, sekarang ini pun beliau pengalaman saya yakin kalau beliau mimpin orang Minang, saya yakin mengarahkan kepada benar. Tapi gini banyak juga yang salah orang. Dia RW, dia RT gunakan kekuasaan dia untuk ya kadang-kadang mentuap tanda kutip haji mumpung. Jadi kita pun kalau harus cerdik juga jadi calon dewan masyarakatnya. Jadi jangan sampai kita di bahasa anak-anak sekarang pun dikadali oleh pemilih gitu. Semua pun dia branding diri dia, yang susah senyum dia bawa senyum-senyum walaupun mereng-mereng senyum dia. Gak suka senyum dia paksa senyum. Tapi itu mestinya harus kita pendataan. Bagus kita memilih pemilih yang sudah kita anggap pas untuk kita. Kalau kita sekarang rata-rata saya lihat teman-teman tidak menggunakan metode sosialisasi, datang ke rumah orang kumpulkan massa itu tidak efektif. Kasihan juga Pak Haji. Jadi banyak gunakan medsos. Cara kita lihat juga pemilih-pemilih milenial, pemilih-pemilih ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau milenial kita kumpulkan segini untuk ceramah kita nggak mau. Dia asli dengan Android. Mungkin kita bisa gunakan fasilitas medsos seperti ini, kita podcast. Mereka lihat dan ngukur, menakar calon yang akan dia usung gitu kan. Makanya untuk hal-hal seperti ini kita harus sigap beradaptasi juga. Nah, jadi saya pikir kalau yang dibilang Pak Hendra Wisman ini, beliau ini bukan kapok yang tadi, bukan begitu Pak Ketua. Beliau tidak meninggalkan. Cuma beliau ini periode ini mungkin beliau lebih mengamati, menjadi bagian dari tim itu. Tapi beliau juga mewarnai Kuburaya walaupun tidak di legislatif, membangun juga gitu. Nah, kita juga menjadi caleg nggak juga harus risiko menang saja kita hitung, risiko kalah juga harus kita hitung. Jadi siap-siap nggak sampai melonceng, nggak bawa baju, gara-gara jalannya. Jangan sampai kata orang Melayu bilang menggaruk aspal di siang hari, bahaya. Berarti sudah siap. Harus siap menang dan siap kalah. Konsekuensi logis harus kita terima. Saya ingatkan dengan anak saya. Ya. Memang kalau dari segi finansial ya, sekarang itu karena sekarang yang saya tahu persis ya, soalnya anak saya ikut. Memang kalau memang ini ya, jadi biaya politik itu di Indonesia itu memang sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi saya bilang dengan anak saya, Bapak kan sudah bilang, kalau dihitung-hitung dengan ini penghasilan kamu tidak jadi dewan, kurang lebih dengan anggota dewan. Bahkan bisa lebih ya. Jadi saya bilang dengan anak saya, kamu yang penting kalau mau majulah. Siap untuk menang dan siap untuk kalah. Tawakal. Begini juga Pak Ji, ya itu sih pesan-pesan biasa itu datang. Cuma yang perlu kita pikir sekarang ini adalah betapa pentingnya politik untuk kita keberlangsungan negara. Zolim juga kita.
sekarang ini perjuangan kita ini secari kertas kita bisa mengubah keadaan. Berapa banyak ormas yang dibubarkan hanya dengan secari kertas oleh penguasa. Kita lihat saudara-saudara kita Pulau Rempang teriak-teriak pun dengan kekuasaan dengan satu perintah dari orang, amankan. Amankan investasi asing. Itu perintah panglima tertinggi. Misalnya ya, Piting yang ini. piting itu kekuasaan. Namanya seperti komando yang bawah pun harus ikut. Nah, dengan secari kertas itulah namanya politik kekuasaan. Tapi kalau kita yang berkuar-kuar pintar bagaimana, kok kita tidak peduli dengan politik? Enggak. Kalau saya berpendapat orang Minang, orang yang bermanfaat dalam dapat memberikan manfaat orang lain. Betul. Kita minimal dari selemah-lemah iman kita jadi kita RT lah. Dapat mewarnai. Tapi sampai cukup sampai situ. Banyak uang pun bagi kita, paling kita hanya bisa membahagiakan keluarga kita. Bisa nggak berbuat banyak? Misalnya, kalau kita berusaha, kalau dibilang cukup. Maaf saya mengutip kata-kata Bu Yamka. Kalau dibilang makan, babi pun makan di hutan. Kalau bilang kerja, kerak pun kerja di hutan. Tapi esensi peran manusia itu adalah bagaimana dia bisa mewarnai yang tidak baik menjadi baik. Disinilah pentingnya politik. Tapi kalau yang dibilang misalnya hanya kita menghamburkan uang sekian miliar, itu kita anggap macam cari kerja. Privilege dia dapat, prestise dia dapat. Tapi bedanya, beliau juga misalnya, Pak Ketua kita cukup, bisa kemana saja bisa berbuat. Bahkan juga menginfakkan dana beliau mungkin 2,5%, minta untuk organisasi, kaum duafa. Masih juga beliau memposisikan dirinya dapat bermanfaat, bergabung di organisasi, di jamaah, memberikan manfaat. Peduli untuk suku Minang. Itu bukan hanya kita memikir manfaat, cuma untuk legacy, untuk polisi dan politik, beliau harus di dewan. Dan tidaknya kepala daerah juga. Nah inilah yang kita bilang, bibit bobot yang dibilang oleh Pak Ketua tadi, siapa kawannya? Nah, dengan siapa kita berteman? Ini menarik ketika kita menyebut siapa temannya. Persoalannya adalah ketika orang kola duduk, nyo punya kapasitas tidak untuk berubah. Karena gini, kalau dicari dari sejarah, orang dan memang bersuara adalah orang yang biasa bersuara. Enak, ketika nyolon duduk sila bersuara aja, apa? Nilai duduk. Tapi banyak dari orang-orang awak kini kok di Aji Mumpung barangkali rezeki banyak apa segala macam, inyo kemudian mencalonkan diri dan butuh dukungan. Padahal ambo ingat mana kata ketua dulu tuh, bermanfaat dulu untuk orang. Orang kemudian akan bagi manfaat kepada kita. Itu kunci. Ya. Tapi awak orang mendukung awak sementara hanya pada saat musim-musim iko saja awak kemudian menaik bendera gitu. Ini perlu ya. Ketika perlu. Padahal kalau awak sadari orang awak adalah pemilih rasional. Ketika ini memang sama tadi nan cerita tadi itu ada suku yang lain coba cari di kita. Ada ketika satu musim satu partai begitu dominan di sini. Kenapa? Ini menyuarakan kepentingan orang di kampung. Sehingga suaranya dominan. Anan tahun kini tidak tahu lah berubah lagi. Karena suaranya berubah lagi kan. Tapi itulah arah orang awak. Orang awak itu rasional. Ketika kepentingannya terwakili, dia akan menjadi pendukung-pendukung yang yang luar biasa. Yang loyal lah. Ya. Banyak nala sudah merantau di Siko. Aku pikir betul itu. Ketika awak tadi salah satu survei. Amba tidak tahu apakah survei itu dilakukan secara benar atau tidak. Misalnya Ajo Amir Rusdi kemudian mendapat ranking tertinggi dari survei itu. Bandingkan dari ranking tertinggi. Itu tadi, inyo tidak duduk saja lah besoro. Apa? Kali duduk. Nah kini awak menyaring. Awak sebagai orang masyarakat pemilih kan, menyaring kawan-kawan kita yang mencalonkan diri banyak di seluruh daerah kini Pak. Siapa yang dipilih? Baca awak mengenal orang-orang awak kok. Jangan hanya sama lojo tokoh-tokoh politik dan lain yang hanya membutuhkan suara awak, tapi tidak memiliki atensi dan labiah kepada awak. Nah, itu barangkali. Baik masuk. Masuk. Jadi intinya kan orang awak kok kan sangat teliti. Ya. Jadi untuk memilih calon itu memang itu tadi. Jadi untuk betul ketua itu pernah mendengar juga itu jangan monokulkan diri. Ya. Dia orang monokulkan itu kan. Nah, berbuatlah dulu untuk warga Minang. Jangan
keluarga Minang berbuat untuk awak kan itu kan. Nah, itu. Jadi kita tuh harus berbuat dulu. Nah, cuma sesuai dengan poin kata Pak Edi tadi, memang nan duduk ke memang harus kita nan orang lelok kok, tergolong orang baik-baik kok harus ikut politik. Iya, iya. Kalau ndak isinya penjahat sudahlah. Iya, iya, setuju. Nah, Bahasa nomor saya sangat setuju sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi itu sangat benar sekali, bahwa apabila orang itu mengenal kita pada saat musim teka itu saja, nah sama aja macam durian.